Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Hairnisa dengan NIM 1911E2112, kelas C, non-reguler D3 Analis Kesehatan, Sekolah Tinggi Baktiasi Bandung, akan mempresentasikan materi tentang trematode darah, mata kuliah parasitologi yang dibimbing oleh Ibu dosen Yati Supriyatin, SPD MSI. Sistosomiasis adalah salah satu penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh cacing trematoda dari genus Schistosoma atau blood flu. Terdapat 3 spesies cacing trematoda utama yang menjadi penyebab Schistosomiasis, yaitu Schistosoma japonicum, Schistosoma haematobium, dan Schistosoma mannsoni. Spesies yang kurang dikenal yaitu Schistosoma mekongi dan Schistosoma intercalatum. Schistosomiasis terjadi karena reaksi imunologis terhadap telur cacing yang terperangkap dalam jaringan. Bisa dilihat pada gambar pertama, terjadi ruam kemerahan atau pruritus ras pada kulit. Untuk gambar kedua, terjadi pembengkakan pada hati. Bisa disimak pada video berikut. Schistosomiasis bisa disebut juga penyakit bilharzia. Dan ini terdapat cacing schistosoma di dalam pembuluh darah. Ini adalah hati yang terinfeksi oleh telur cacing schistosoma yang akan menyebabkan pembengkakan pada hati seperti ini. Dan ini kedua perbedaan dari hati normal dan hati yang terinfeksi oleh telur cacing schistosoma. Selanjutnya, ada perbedaan dari ketiga Schistosoma spesies. Schistosoma japonicum, hospes adalah manusia, kucing, anjing, rusa, tikus sawah, sapi, babi, dan lain-lain. Untuk hospes perantara, keong air, Onso melania spesies. Penyakitnya ialah Oriental Schistosomiasis. Schistosomiasis japonica, penyakit Katayama, atau penyakit demam keong. Untuk epidemiologinya terletak di Sulawesi Tengah, yaitu di daerah Danau Lindu dan Lembah Napu. Untuk Schistosoma mannsoni, hospes ialah manusia dan kera babon di Afrika sebagai hospes reservoir. Untuk hospes perantaranya, keong air, Biompalaria spesies. Untuk penyakit, Schistosomiasis usus. Untuk epidemiologi terletak di Sahara Afrika, Atlantik Amerika Selatan, dan Pulau Karibia. Selanjutnya, Schistosoma haematobium. Hospes manusia, babon dan kera sebagai hospes reservoir. Hospes perantaranya ialah keong air, Bulinus spesies, dan Planorbarius spesies. Untuk penyakit, Schistosomiasis vesica urinarial, dan epidemiologinya terletak di lembah Sungai Nil dan menyebar di seluruh Afrika, Pulau Nagasaki, dan Mauritius. Sarang endemis ditemukan di Israel, Jordania, Syria, Irak, Yaman, dan daerah kecil di India Barat. Selanjutnya ini adalah gambar hospes perantara Schistosoma, yaitu keong air. Klasifikasi dan morfologi trematoda darah. Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, kelas Digenea, Ordo Strigaidida, genus Schistosoma, spesies Schistosoma mannsoni, Schistosoma japonicum, dan Schistosoma haematobium. Untuk morfologi Schistosoma japonicum, telur berukuran berkisar antara 70-80 mikron, berhialin, oval dilihat dari lateral, sedekat salah satu kutub terdapat daerah melekuk di mana tumbuh semacam rudimenter, berwarna transparan atau kuning pucat,
telur ditemukan di dinding usus, halus, dan juga di alat-alat dalam seperti paru, hati, dan otak. Untuk morfologi cacing dewasanya, cacing betina panjang 26 mm, langsing, ovarium terletak di bagian lateral, uterus saluran panjang dan lurus berisi 50-100 telur, kelenjar vitellaria di posterior terletak dalam kanalis gynecoporus cacing jantannya. Untuk cacing jantannya panjang 12-20 mm, gemuk, seperti daun melipat, mempunyai kanalis gynecoforalis, kulit ditutupi duri-duri halus dan lancip, mempunyai batil isap kepala dan perut. Testisnya berjumlah 6-9 buah. Selanjutnya, morfologi Schistosoma mansoni. Untuk telur berbentuk lonjong, berwarna coklat kekuningan, dinding telur berhialin, ukuran 114-175 x 45-64 mikron, duri besar di bagian lateral, isi telur berupa mirasidium. Morfologi pada cacing dewasa, cacing betinanya panjang 1,7-7,2 mm, langsing, kelenjar vitellaria meluas ke pinggir pertengahan tubuh, ovarium di anterior pertengahan tubuh, uterus pendek berisi 1-4 telur, tempat hidupnya di vena, kolon, dan rektum. Untuk cacing jantannya, panjang 6,4-12 mm, gemuk, bagian ventralnya terdapat gynecoforalis, testisnya 6-9 buah, dan kulit terdiri dari duri-duri kasar. Untuk morfologi Schistosoma hematobium, telur berbentuk lonjong, berwarna coklat kekuningan, dinding telur berhialin, ukuran kurang lebih 112-170 x 40-70 mikron. Salah satu ujungnya terdapat duri terminal yang panjang dan lancip. Isi telur berupa mirasidium. Telur cacing keluar dari tubuh hospes bersama tinja maupun urin. Untuk morfologi cacing dewasa, cacing betina panjang 20-0,25 mm, langsing, batil isap kecil, ovarium di posterior pertengahan tubuh, uterus panjang berisi 20-30 telur. Untuk cacing jantannya, panjang 10-15 x 0,8-1 mm, gemuk, kulit ditutupi duri-duri halus, batil isap kepala lebih kecil dari batil isap perut, bagian ventral melipat ke arah ekor, membentuk kanalis gynecophilic. Di belakang batil isap perut terdapat 4-5 testis. Porus genitalis terletak di bawah batil isap perut. Selanjutnya, morfologi Cercaria. Cercaria mempunyai bentuk badan ovoid memanjang dan memiliki ekor bercabang. Bisa dilihat pada gambar atau bisa juga disimak pada video berikut. Selanjutnya ini adalah perbedaan dari telur ketiga Schistosoma spesies. Terdapat perbedaan dari duri-durinya. Dan ini perbedaan cacing dewasa pada Schistosoma spesies. Bisa dilihat pada keterangan gambar dan perbedaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Schistosoma.
Telur cacing Schistosoma japonicum keluar melalui tinja penderita. Kemudian, telur akan menetas di dalam air menjadi mirasidium yang akan menembus ke dalam tubuh keong perantara. Di dalam tubuh keong, mirasidium akan berkembang menjadi sporokista dan selanjutnya berkembang menjadi Cercaria atau larva cacing. Cercaria akan berenang keluar dari tubuh keong dan akan menginfeksi tubuh manusia dengan cara menembus pori-pori kulit manusia atau hewan mamalia yang melintasi area perairan yang mengandung Cercaria. Di dalam tubuh manusia, Cercaria akan menjadi cacing dewasa yang dapat hidup dan bertahan selama 5-10 tahun di dalam pembuluh darah pada hati. Cacing dewasa tersebut akan menuju pembuluh darah pada usus, lalu bertelur. Telur cacing akan menembus usus dan keluar bersama tinja penderita. Selanjutnya ada patologi dan gejala klinis. Stadium pertama, gejala kulit dan alergi. Biasanya terjadi eritema, papula, disertai rasa gatal dan panas hilang dalam 2-3 hari. Gejala paru biasanya batuk, kadang-kadang pengeluaran dahak disertai darah. Untuk gejala toksemia timbul minggu kedua sampai ke-8 setelah infeksi. Biasanya demam tinggi, mual, muntah, sakit kepala, dan diare disertai darah. Untuk stadium kedua, mulai sejak cacing bertelur. Efek patologis tergantung jumlah telur yang dikeluarkan dan jumlah cacing. Keluhan biasanya demam, malaise, berat badan menurun. Pada infeksi berat biasanya sindroma disentri. Hepatomegali timbul di lebih dini disusul splenomegali. Terjadi 6-8 bulan setelah infeksi. Stadium ketiga, penyembuhan dengan pembentukan jaringan ikat dan fibrosis. Hepar kembali mengecil karena fibrosis, hal ini disebut sirosis. Gejala biasanya splenomegali, asites, dan ikterus. Stadium lanjut sekali dapat terjadi hematemesis. Selanjutnya ada diagnosa. Terdapat 2 pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis dari telur cacing Schistosoma dalam tinja dan urin. Telur yang berbentuk khas dengan duri terminal mudah ditemukan pada sedimen urin atau jaringan biopsi. Untuk pemeriksaan imunologi, stadium pertumbuhan dipergunakan untuk reaksi presipitasi, tes imobilisasi mirasidium, CHR plus Cercarian Yulin reaction, dan reaksi selubung Cercaria. Selanjutnya bisa disimak pada video berikut. Ini adalah cacing Schistosoma. Dan ini perbedaan dari cacing betina dan jantan. Ditemukan telur cacing pada jaringan biopsi. Dan ini ditemukannya telur cacing pada sampel feses. Pengobatan bisa digunakan obat praziquantel, nitridazol, dan astiban TW56. Untuk pencegahan bisa dilakukan menggunakan alat pelindung diri ketika melewati atau bekerja di daerah yang mengandung keong perantara. Segera bersihkan bagian kulit yang terkena air kotor untuk menurunkan potensi terkena infeksi. Hindari kontak dengan siput yang berkeliaran di sekitar air tawar atau lumpur, dan membuat sanitasi BAB pada jamban dengan sistem standar yang baik, agar telur cacing tidak masuk dan menetas di perairan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.